board of trustee dari beberapa negara ASEAN yang utama lah ya, Laos, Myanmar, kita nggak masukkan ke sini. Jadi, if you want to know more about ASEAN Lecture Committee, you can to go www.aseanlecture.com. Oke, tanpa membuang masa lagi, Firmansyah STMcom. For the first speaker, time is you right now. You can to use the screen as the co-host. Silakan, Pak. Terima kasih yang terhormat Teguh Syahrul Reza, juga saudara saya Pak Gumilang ya, soalnya kita sering kontak-kontakan. Yeah. Nah, sebagai informasi, hadir di sini sebetulnya bukan mahasiswa, ini dosen ataupun narasumber yang hadir di Zoom ini, Pak. Jadi ini boleh Bapak sapa aja, Pak, nggak apa-apa tuh. mahasiswa saya di MKOM, tapi memang penelitiannya luar biasa, sehingga saya dorong untuk bisa hadir di pertemuan ini. Barangkali dari riset mereka bisa disampaikan dalam pertemuan berikutnya. Jadi Tengku ya bisa. Bagus Pak, kalau bisa itu sedikit saya informasikan. Kebetulan anak nomor 1 saya itu PhD dalam cyber forensik artificial intelligence. Dia dulu S2 S3-nya di Malaysia, University Teknologi Malaysia, dan S3-nya itu mendapat beasiswa dari pemerintah Malaysia dan Jepang di Waseda University. Jadi nanti kapan-kapan boleh juga. Dia sekarang di Presiden University sebagai researcher. Kebenaran dia lebih jago dari saya karena PhD-nya 3 tahun, kalau umur 29 sudah selesai dengan IPK 4. Jadi saya pun sudah itu silakan Pak, boleh. Karena ini computer community, karena saya bukan background komputer, jadi saya pun ingin belajar juga dari teman-teman ini. Sila Pak Geri. Ya, Teguh ya. Jadi memang di sini hadir dari 2 stream karena computer science di Esa Unggul itu di magister ada 2 stream. Pertama memang di artificial intelligence dan mobility. Jadi ini researcher di bidang itu. Jadi barangkali nanti bisa share juga hasil riset mereka pada saat tesis itu, bisa kita invite 1 sesi atau 2 sesi menyampaikan inovasi apa yang sudah dilakukan gitu kan. Satu lagi terkait dengan enterprise architecture, yang bagaimana Esa Unggul bisa mendukung sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi 2 stream ini memang sangat menarik dan itu barangkali ya sebagai pembuka saja. Artinya secepatnya kita invite semua. Saya nambah sedikit Pak. Saya ada memperkenalkan pada Pak Rektor Pak Arief. Saya kan kawan dengan beliau udah lebih 10 tahun ya. Jadi saya perkenalkan Prof Teddy Mantoro. Jadi beliau itu ahli dalam ini. Jadi sudah pernah rapatkan beberapa kali. Karena ingat saya kan Esa Unggul akan, atau sudah keluar izin S2-nya apa belum, saya juga lupa. Yang Pak Teddy Mantoro itu untuk mendorong S3, Teguh. Gitu. S2-nya memang ini semua mahasiswa S2 Computer Science. Iya, karena ini S2-nya lebih kurang keluar izin 3 tahun yang lalu atau berapa, lupa. Betul. Udah lama gitu ya. Yes. Oke, silakan lanjut. Saya sharing my presentation in English, but I will explain in Indonesia. Jadi 2 bahasa yang lihat bisa melihat naratifnya, tapi saya coba sharing dalam bahasa Indonesia. Kita santai saja. Jadi your screen right now is very clear. Sangat jelas. Jelas ya, Teguh. Very clear. This is a technology society and digital technology era. I will explain this. The first time I will explain to myself. My name is Dr. Gary Firmansyah. I am the head of Magister Computer Science program in Universitas Esa Unggul. Also, I am executive director in Indonesia National ICT Council. This is 2 organisasi yang bisa saling kolaborasi. The first, the academia, and the second, the Indonesia National ICT Council is the organization give advice to President about ICT. So I think this is demand and supply, this something like that. Jadi semua inovasi yang ada di university bisa kita dorong ke National ICT Council.
kemudian kita rekomend ke Presiden sebagai kebijakan terkait ICT di Indonesia, gitu Teguh. Okay, next, this is the industrial whole industrial revolution. I think everybody know this. Bagaimana ICT mendorong perkembangan teknologinya, and the fourth, di mana AI and connected device integrated into daily living. Jadi tanpa sadar di tahun 2000 kita sudah memanfaatkan teknologi informasi tanpa sadar menggunakan semua perangkat yang punya kemampuan AI. Misalnya di Jakarta dengan kemacetannya, maka orang bisa mencari rute tercepat dengan Google Map. Kemudian pada saat COVID-19 orang memanfaatkan teknologi untuk belanja, makan, dan segala macamnya, termasuk di Indonesia itu Peduli Lindungi menjadi sistem yang nomor 1, di mana orang akan masuk ke mall selalu harus registrasi di Peduli Lindungi, di mana sistem mobility menjadi platform pada saat aktivitas society tersebut. Nah, kalau kita lihat, memang teknologi has had a positive impact in society. Jadi pertama, dia punya kemampuan cepat dan efisien, bahkan mengkoneksikan orang secara global. Yang kedua adalah bisa membuat ada learning new skill baru dan akses education, di mana pada era zaman dahulu orang untuk kuliah harus mendaftar registrasi seperti itu. Sekarang banyak sekali e-learning yang bisa kita dapatkan, dan kami di Esa Unggul sendiri sedang mendorong model-model e-learning ini dimasukkan ke dalam sistem pemerintahannya. Jadi maturity level of the para civil servant tadi bisa meningkat. Jadi memang kita bekerja sama dengan BPSDM di pemerintahannya untuk mendapatkan, mengadopsi ataupun mendapatkan pengetahuan baru. Itu kami bekerja sama dengan Kemenpan RB terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana sistem pemerintahan berbasis elektronik itu selain platform tata kelola juga human resources. Yang berikutnya adalah dengan adanya teknologi had a positive impact itu in new industry dan menumbuhkan job opportunity baru, sehingga ya tadi drive economic growth. Dengan adanya contoh sederhananya, dengan adanya e-commerce, maka inovasi yang sebelumnya tidak ditemukan malah tumbuh gitu kan. Jadi sekarang orang bisa hanya bekerja di kantor saja, full bekerja. Pada saat makan siang ada GoFood, Gojek, dan segala macamnya tanpa harus membuang energi untuk mencari makanan. Itu berlaku hingga malam. Juga teknologi has also had a positive impact on healthcare by allowing for remote consultant, telemedicine, more accurate diagnosis. Jadi pada saat terjadinya COVID-19 itu memang telemedicine menjadi luar biasa. Pada saat itu kita memanfaatkan telemedicine untuk diskusi dengan dokter. Jadi saya pernah coba di situ, pertama registrasi dulu, kemudian saya bayar, setelah itu diskusi dengan dokternya, kemudian dokternya memberikan resep dan langsung ditindaklanjuti. Dan bisa dibayangkan seseorang yang biasanya berdiskusi tatap muka sekarang memanfaatkan mobile smartphone, dan itu bisa dilakukan secara remote. Dan Indonesia, kalau kita lihat gambar Indonesia itu memang dari Sabang sampai Merauke, bisa saja rekan-rekan di pulau yang terpencil bisa diskusi dengan dokter untuk mengetahui penyakitnya seperti itu. Dan dengan adanya COVID itu malah kita bisa proven teknologi tadi. Kemudian in additional, teknologi has also had a positive impact for reduce their carbon footprint. Jadi kami Dewan TK Nasional bekerja sama dengan Barcelona terkait konsepnya adalah Fab City or Fab Lab, di mana digital yang bergerak, atom yang diam. Artinya apa? Pada saat kita butuh sebuah perangkat, yang dikirim adalah digitalnya, kemudian akan memanfaatkan 3D printing untuk mencetak perangkat apa yang dibutuhkan, dan itu menyebabkan life more sustainability. Also had improved people daily life by providing many convenience, time saving solutions such as
online shopping and banking, ride sharing, dan segala macam. Dan itu memang sudah menjadi kehidupan sehari-hari sekarang. Teknologi has also had a positive impact on field of science and research and new discovery and solution for global issue. It has also increased productivity and efficient. Oke, itu barangkali has had a positive impact on society, pemanfaatan teknologi, but we have also had a negative impact on society. First, increase social isolation and loneliness. Jadi pada saat kita bisa menemukan fenomena pada saat kita ke restoran dan segala macam, ada satu family, ayah, ibu, anak di restoran, tapi semuanya menggunakan gadget. Itu tanpa sadar teknologi berdampak seperti itu ya. Jadi menciptakan isolation walaupun kehadiran physically terjadi. Kemudian yang kita khawatirkan pun juga mengenai fake news. Indonesia 2024 menghadapi pemilu, biasanya spread of misinformation itu jadi tumbuh besar gitu. Oleh karena itu pada saat adanya teknologi tadi lebih cepat dan luas, nah itu dampaknya luar biasa. Kemudian banyak sekali hal yang lainnya yang jadi dampak dari negatif itu. Oleh karena itu saya akan highlight 2 poin ini, termasuk juga mental health leading to addiction, depression, and anxiety. Nah kalau kita lihat memang faktanya di Indonesia, tingkat penetrasi internet di Indonesia itu, nih data API 2022, 77% penetrasi internet itu di seluruh masyarakat. Jadi kalau kita lihat ada 10 orang, ya berarti hampir 8 orang itu menggunakan internet. Pada saat interaksinya juga kita lihat pemanfaatannya, data yang di kanan bawah itu menunjukkan 1–1,5 jam itu orang menggunakan internet untuk berinteraksi. Kalau kita lihat di kiri paling bawah ini, memang di 98% untuk mengakses sosial media. Indonesia sangat terkenal orangnya paling adaptif di teknologi, tapi pemanfaatannya di sosial media. Nah, oleh karena itu kami di National ICT Council mendorong ada konsep meaningful broadband, aksesibel, kemudian ada 3 hal. Yang terakhir adalah empowering. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan hidup yang lebih baik. Nah, next-nya adalah kalau kita lihat dari searching IDC, most popular activity on smartphone itu memang 70% email, 70% Facebook, dan 73% web browsing. Bahkan 60% barangkali pada saat COVID-19 games itu bisa lebih besar lagi. Dan menariknya adalah penelitian IDC, what do you do when you first wake up? Jadi dari 5 orang, ataupun saya barangkali termasuk, pada saat bangun tidur itu 15 menit pertama orang langsung pegang HP gitu kan. Bisa dibayangkan bisa dibayangkan bagaimana impact teknologi terhadap perilaku kehidupan masyarakat tadi. Bahkan penelitian 15 menit pertama pada saat bangun orang mengakses HP. Kalau kita survei seluruh user yang hadir di audiens ini, saya rasa jamin bahwa 15 menit terakhir sebelum kita tidur, kita masih membawa smartphone. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana teknologi sudah masuk ke dalam kehidupan kita yang luar biasa. Padahal kita belum menceritakan bagaimana leakage, kebocoran yang bisa dilakukan oleh smartphone pada saat smartphone itu kita akses, baik dari audionya, baik dari lokasinya, maupun dari videonya. Barangkali ada beberapa apps yang kita anggap sebagai aplikasi jahat bisa mengakses kondisi tadi gitu ya. Jadi what do you do when you first wake up, also when do you do when you going to akan tidur. Nah, ini penelitian di Korea sendiri pun juga 1 in 3 South Korean youth find it hard concentrate when smartphone nearby. Jadi bisa dibayangkan penelitian 1 dari 3 orang Korea begitu ada smartphone di meja, mereka tidak bisa konsentrasi. Padahal pendidikan utama adalah siswa harus fokus dengan apa yang diajarkan.
Nah, kalau kita lakukan distance learning dengan seorang anak punya smartphone di mejanya, maka ya konsentrasi hilang. Artinya apa ya tadi? Maka apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh guru ataupun kita sedang meeting ataupun kita sedang berinteraksi dengan orang lain, maka orang tersebut kehilangan konsentrasinya. Jadi konteks bisa hilang dan segala macam, dan ini memang penelitian yang luar biasa sehingga Korea sampai membuat organisasi di sini namanya IAPC Internet Addiction Prevention Center, di mana memang organisasi itu dibangun di Korea untuk bagian dari upaya kesehatan mental di Korea tadi. Kenapa? Karena banyak sekali addiction anak-anak yang addiction terhadap smartphone tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya teen and parent statistik itu di sini disebutkan bahwa 41% teenage merasakan overwhelmed terhadap semua informasi yang masuk gitu ya. Jadi kemudian juga ada juga of parent survey in the UK, 46% say they feel addicted to their mobile device. Jadi di sini bisa bayangkan bahwa memang sudah seluruh dunia merasakan, saya merasakan mendapatkan terlalu banyak informasi, tetapi di sisi lain saya edik terhadap perangkat ini. Oleh karena itu, kita memang perlu sebuah model atau cara bagaimana melakukan empowering terhadap perangkat yang kita miliki. Itu poinnya. Jadi satu sisi orang merasa overwhelmed, kemudian satu lagi, tapi saya tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa merasakan dalam setiap detik selalu ada notice. Jadi buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini menggunakan smartphone, apalagi dibunyikan ringtone-nya ataupun vibrate, itu pasti dalam setiap detik akan muncul. Artinya pada saat itu terjadi, kita akan kehilangan konsentrasi. Apa yang kita lakukan saat ini ya kehilangan konsentrasi, berarti produktivitas kita akan turun. Nah, akhirnya dalam penelitiannya Problematic Attachment of Social Media dari Altuwariki ini, di situ memang ada banyak hal. Pertama, craving, di enhance self esteem, kemudian kelelahan, boredom, depression, lost interest, sama loneliness. Kalau kita lihat memang craving itu dia memang butuh perhatian juga pada saat sederhananya, pada saat kita ada aktivitas tentu kita akan foto kemudian upload. Apa dampaknya? Orang akan menunggu notifikasi di like atau tidak di like. Pada saat yang like-nya banyak, maka dia mendapatkan kepuasan terhadap like tersebut. Tapi pada saat kita mulai sering melakukan aktivitas tadi, tiba-tiba like yang biasanya 100, tiba-tiba hanya 2 atau 3. Orang menjadi panik dengan itu. Akhirnya ditinggalkan, bisa saja dia jadi loneliness, kemudian sudah males lagi dengan sosial media, bahkan jadi depresi gitu kan. Artinya apa? Sosial media itu demikian membuat kita edik dari fitur like ataupun heart atau apapun itu. Ternyata luar biasa dari penelitian ini. Nah, jadi kira-kira itu yang problem yang akan kita hadapi terkait perangkat yang biasa kita gunakan. Kalau ini saya skip saja, ini kita langsung ke IAPC, di mana apa yang dilakukan oleh IAPC itu pertama ya let's take a break from the smartphone. Jadi di sana memang pada saat masuk ke klinik tadi anak-anak harus meninggalkan perangkat tadi, mulai belajar bersosialisasi. Jadi betul-betul untuk anak-anak yang lahir pada era sekarang, begitu lahir langsung dikenalkan smartphone, pada saat menggunakan smartphone tadi akhirnya lupa gitu bahwa kewajiban manusia itu harus bersosialisasi. Diasumsikan kita bersosialisasi dengan sosial media, ternyata dampaknya kayak tadi gitu kan, jadi munculnya kesemasan bahkan loneliness tersebut.
Kemudian, nah inilah akhirnya dalam penelitian saya gunakan digital well-being definition, di mana ya kita harus fokus terhadap misalnya pekerjaan, keluarga itu menurut android.com, bahkan we believe technology should improve life, not distract from it. Jadi memang Google sendiri mendefinisikan digital well-being itu demikian. Jadi kami melakukan banyak sekali penelitian-penelitian terkait digital well-being. Kami di computer science, tapi kami juga coba meneliti hal lain. Apakah memang perangkat yang kita dorong itu mendapatkan memberi manfaat yang besar atau mudaratnya. Nah, oleh karena itu kita coba cari cara gimana caranya supaya hidup kita balance, teknologi bisa membantu pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi conclusion, teknologi dan digital teknologi era sangat signifikan dampaknya untuk society. Relationship between technology, society, and digital technology era is complex gitu. Jadi banyak sekali ada positif dan negatifnya. Dengan mengetahui itu, maka kita bisa memaksimalkan benefit yang ada. Barangkali itu Teguh yang bisa share, saya terbuka Wow. diskusi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, very smart sharing. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk kepada email saya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini akan saya baca setelah the second speaker sharing, jadi sekaligus. Namun ini Puan Latifah lagi mau closing meeting, kita tunggu kita lagi. Saya ingin mengundang Pak Imron dulu nih, untuk sedikit sebanyak untuk sharing apa yang berlaku di kampus sekarang Pak terkait dengan tema kita ini. Mungkin Pak Imron boleh unmute untuk makasih Pak Reza, ya, hebat ya, presentasinya Pak Gary ya. ya. Ya, Ini Pak Gary ini Pak Imron ini senior lecturer di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Rawamangun, tapi beliau lama sekali jadi wakil rektor atau wakil ketua bidang akademik. Jadi pasti ada banyak hal nih yang beliau pernah alami. Pak Imron, silakan. iya, makasih Pak Reza, Pak Gary. Tapi Jadi, kamera Pak Imron sudah aktif belum nih kameranya? Kalau waduh, nggak bisa, ini kalau saya di kalau ada area kendala nggak apa-apa, nggak apa. Yang jelas Pak Imron ini lebih ganteng dari saya Pak Heri, itu aja yang penting Pak. ini apa di Silakan, latar saya silakan. ini kurang menguntungkan ini. Oh nggak apa-apa, Ya, nggak apa. ya, Silakan Pak, apa yang ya, bisa. nggak apa-apa Pak ya. Iya, jadi kalau saya lihat ini yang terjadi di tempat saya sajalah ya, karena kayaknya apa namanya ini banyak dikeluhkan juga oleh dosen-dosen yang lain tempat saya ini. Selama kita pandemi ini kan kita full online gitu ya. Nah, tapi efeknya tadi seperti Pak Gary sampaikan tadi, efek positif negatifnya ini emang luar biasa. Tapi saya akan menyoroti yang negatifnya ini, Pak. Nah, negatifnya ini ya ini karena kelihatannya juga dosen-dosen kan kurang kreatif dalam membuat soal ya. Karena contek-contekannya ini kayaknya hampir 99% gitu Pak Giri. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang lebih ini lagi kelihatannya menular ya, karena kita mulai semester lalu itu apa namanya blended ya. Ada separuh masih online dan separuh offline. Nah, yang terjadi di offline ini, saya nggak tahu apakah mereka ini masih merasa online gitu. Kita kan di lingkungan ekonomi, akuntansi, ya, manajemen itu kan syarat dengan hitung-hitungan gitu ya. Ya pada saat UTS itu rasanya memang tidak mungkin kalau tidak bawa kalkulator gitu kan. Nah, rupanya selama ini kalau pengamatan saya, mereka itu pakai kalkulator itu di smartphone-nya, di HP gitu kan. Nah, padahal ketika kita UTS, UAS gitu ya, offline itu semua perangkat ya kita harus singkirkan gitu kan, nggak boleh diakses.
Nah, ini ya akhirnya dampaknya sangat buruk sekali gitu. Nah, ini mungkin dampak-dampak negatifnya tadi juga gitu, Pak Gary. Ya, tapi itu ya yang terjadi di lingkungan saya. Tapi saya juga ingin nanya ini Pak Gary ya, dengan fenomena di dunia ini, terutama di teknologi ini ya, misalnya bagaimana apakah gelombang PHK di perusahaan-perusahaan teknologi ini, baik di Amerika maupun di kita kelihatannya mirip-mirip gitu Pak Gary. Kira-kira apa gitu Pak Gary ini yang penyebabnya ini? Mungkin itu dulu Pak Reza, Pak Gary, terima kasih. Wow. Ya. Iya, kita respon dulu Pak, ini yang nanya senior lecturer Pak Gary, silakan ini. Ya. Terima kasih Pak Imron. Jadi ada model pembelajaran yang kita lakukan. Memang kami bilang kami bukan milenial, tapi kolonial gitu Pak Teguh ya. Kolonial ngajar di era milenial. Nah itu yang memang akhirnya jadi isu gitu ya. Nah, pertama memang model-model pengajaran itu tidak bisa dilakukan model pengajaran dulu itu tidak bisa kita tarik ke model belajar sekarang. Jadi ada beberapa kelas yang memang mahasiswanya dilarang membawa smartphone dan segala macam, tapi ada memang penelitian pada saat mahasiswanya menggunakan smartphone itu pengetahuan mahasiswa bisa lebih meningkat, Pak Imron ya. Jadi memang saya ngambil yang opsi kedua di mana mahasiswa karena saya kelas computer science di mana tidak ada skill test yang memanfaatkan hasil searching ataupun kalkulator tadi, sehingga pada saat pertemuan perkuliahan itu mahasiswa memang diperbolehkan menggunakan smartphone, tetapi model pengajarannya yang kita ubah. Jadi biasanya saya tidak terlalu banyak mengajarkan teori lagi, topiknya adalah kita ambil sebuah topik kemudian dibahas. Nah, artinya mahasiswa bisa betul-betul yang membawa smartphone itu ya kita seperti searching sama-sama. Kita searching sama-sama, kita membahas sebuah isu, kemudian apa pendapat dari mahasiswa tadi. Jadi biasanya buat kelas saya adalah saya akan karena kebetulan juga kelas magister, jadi saya ambil sebuah topik, kemudian silakan mahasiswa gunakan teknologi tadi gitu ya, gunakan teknologi tadi, kemudian silakan kita diskusikan opini-opini tersebut. Nah, biasanya untuk yang sistem skill-nya pengetahuan ataupun kelas magister, kita akan gunakan model GIT demikian Pak Imron. Tetapi ada juga memang kelas-kelas sarjana yang menuntut skill, akhirnya tadi disilakan kalau memang itu dituntut menjadi mandatori pengetahuan ataupun skill dasar buat mereka, berarti memang perangkat itu harus disimpan. Tapi kebetulan karena saya banyak ngajar di kelas magister, akhirnya perangkat itu saya dorong malah gitu ya. Jadi buat mahasiswa yang tidak mempunyai perangkat malah jadi tertinggal. Nah, oleh karena itu model pengajaran itulah yang harus kita siapkan sehingga jangan sampai dosen yang digital shock gitu ya, di mana perangkatnya memang sudah ada, memungkinkan, apalagi yang terbaru sekarang itu ada ChatGPT yang lagi trending itu yang bisa mendisruption model-model pendidikan. Nah, oleh karena itu sudah saatnya dosen harus bisa beradaptasi dengan lingkungan model pembelajaran yang baru. Barangkali itu Pak Imron ya. Ya. Iya, terima kasih ini Pak Gary. Memang dosennya yang harus berubah gitu ya. Iya. Walaupun kolonial gitu Pak Gary, Ya. harus beradaptasi gitu Pak Gary. Betul, betul, betul. Makasih Pak Gary. Ya. Sama-sama. Pak Imron, kalau ada yang Pak Imron mau tambahkan lagi sebelum saya minta teman lain, boleh aja. Ada yang terlewat nggak tadi? Silakan Oh Pak iya, Imron. yang itu tadi Pak Gary, yang apa tren misalnya PHK di perusahaan-perusahaan Oh iya, teknologi. Iya.
Mungkin itu aja. Jadi kalau fenomena itu yang kami belum survei secara detail. Jadi ini hanya opini saya saja, Pak Imron ya. Kenapa PHK itu terjadi? Memang pertama gejolak ekonomi dunia sedang terjadi. Pertama itu, sehingga PHK menjadi salah satu solusi. Itu kan organisasi bagaimana meningkatkan profit itu dengan PHK biasanya gitu. Jadi itulah yang terjadi sehingga seakan-akan atau gini, dunia lagi krisis semenjak COVID itu semua organisasi krisis sehingga opsi yang diambil adalah PHK. Kenapa? Karena dengan PHK itu dapat dana segar untuk meningkatkan profit dari organisasi. Tetapi hal lain memang banyak sekali kemajuan yang dilakukan oleh teknologi, banyak beberapa hal, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh teknologi sebetulnya yang mendisrupsi beberapa job. Tapi kalau itu dilakukan harusnya memang sebelum COVID pun juga sudah terjadi gitu kan. Jadi teknologi sudah maju dan untuk beberapa job memang hilang. Tapi kondisi yang 2023 terjadi di mana banyak PHK sebetulnya di opini saya terjadi karena krisis global. Pertama itu, kedua di mana banyak sekali startup ataupun unicorn yang dulunya kalau kami istilahnya bakar uang, sekarang itu mulai ke dalam dunia real. Jadinya pada saat dunia real orang hanya lihat anggaran operasional, kemudian profit apa yang digunakan. Sehingga pada saat itu tentu banyak startup yang tidak balance, akhirnya salah satunya PHK dipilih gitu. Barangkali itu opini saya gitu ya. Tapi saya belum melakukan penelitian secara detail gitu. Iya, baik. Baik, Pak. Silakan opininya. Ada Terima tambahan? kasih, Pak. Ya, mungkin itu dulu sementara. Ya. Pak Imron. Jadi sebelum saya memberi kesempatan teman lain, ini saya informasikan dari foto tadi sudah kirim ke Pak Giri, ke Pak Imron, itu Puan Latifah lagi dalam ruang rapat, katanya yang memimpin rapat rektornya, jadi kena kabur ini susah banget, jadi tunggu sebentar lagi. Oke. Before that, tadi sebelumnya ketika ini kita rancang belum ada agenda rapat, dia bilang ini rapatnya biasalah Pak Rektor, tiba-tiba kan nggak bisa dibilang enggak. Tapi sebelum kita kepada Ibu Latifah mungkin sebentar lagi join dan kepada teman Gary menambah wawasan saya. Oh ya, thank you. Di Indonesia masih termasuk baru terkait cyber security dan AI. Bahkan kita sering kena serangan hacker global. Hal ini menyebabkan ada keraguan sebagian premium citizen pada keamanan data dan financial transaction. Bagaimana pandangan Pak Gary tentang hal ini? Nah, ini satu pertanyaan dari Farhan. Kemudian yang kedua dari Asti. Nah, di era 4.0 yang sedang kita masuki saat ini telah memberikan dampak positif dan sekaligus negatif sebagai satu alat yang bermata dua. Di Jepang malah sudah masuk Society 5.0. Sebenarnya apa jaminannya bahwa 4.0 maupun 5.0 itu memang akan mensejahterakan manusia? Wah, ini pertanyaan agak pelik, Pak. Tapi Bapak pasti paham lah. Saya tak paham jawabnya, Pak. Bapak aja yang jawab. Silakan. Baik, Tengku, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasanya. Salam untuk rekan-rekan Farhan dan Asti kalau nggak salah ya. Yes. Ya, oke. Jadi untuk Farhan, di mana teknologi ini sudah digunakan, kemudian isunya adalah trust. Yang tadi memang penduduk asli milenial atau natif milenial, natif ya teknologi ini ada anak milenial ya. Jadi begitu mereka masuk ke dalam dunia milenial ya mereka hidup dalam kondisi yang sudah seperti ini, mereka udah biasa dengan digital payment, kemudian mereka sudah biasa berinteraksi. Jadi kita yang urban digital, kami gitu ya, bukan kita ya,
Saya yang urban digital. Saya urban digital adalah grup kolonial yang datang ke dunia digital. Pertama memang pada saat commerce pun juga nggak berani belanja. Saya harus lihat uangnya, pada saat belanja harus lihat barangnya, kemudian begitu trust barangnya baru payment. Tapi anak milenial yang hidup di natif digital sekarang ini, mereka berdasarkan perilaku yang biasa mereka lakukan, mereka hanya melihat brosur yang ada di website, kemudian juga mereka lihat siapa yang like, ataupun kalau semua society yang ada di sekitarnya like, maka mereka trust. Dan itulah yang ternyata perbedaannya gitu ya. Jadi digital culture ini yang berdampak tadi bukan buat natif digital, tetapi para urban digital. Kami-kamilah yang sehingga tadi pertanyaan Farhan itu gimana caranya supaya para urban digital bisa trust pada teknologi yang ada tersebut gitu. Jadi memang PR kita sama-sama. Kami di National ICT Council menyebutnya sebagai transformasi digital. Transformasi digital itu adalah bagaimana mendorong culture, bukan mendorong teknologi. Kalau teknologi sudah siap, perangkat sudah siap, tetapi culture digital itu yang harus kita siapkan. Pertama memang trusted terhadap sistem, awareness, kemudian tahu mengenai mana yang harus diklik dan mana yang tidak boleh diklik gitu ya. Kalau yang anak-anak sekarang sangat tahu sekali hal-hal tersebut. Tapi kami buat urban digital ya selalu case pertama Tengku tahu kasus mama minta pulsa. Mama minta pulsa, akhirnya semua orang kirim pulsa misalnya seperti itu gitu ya. Itu terjadi buat kita urban digital, buat anak-anak sekarang enggak. Yang terakhir adalah kiriman undangan perkawinan APK gitu ya. Jadi pada saat undangan dikirim silakan diklik. Pada saat diklik malah sistem tadi sebagai spyware akhirnya menguras semua e-banking yang ada. Nah itu tadi ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita sebagai urban digital tadi yang kita bawa biasanya kehidupan fisikal ke dalam digital. Nah itu kita mendapatkan culture gap di mana ya kita memang jadi pendatang baru untuk dunia digital itu. Lain sekali untuk masyarakat milenial tadi Saikoji bilang mereka kalau dengar lagu ya tinggal klik aja Spotify selesai. Tapi buat saya nggak tahu Tengku ya. Kita tuh saya kayak harus download dulu baru kita play gitu kan. Itu kan natif digital sama urban digital perilakunya beda. Sehingga akhirnya kita sangat membutuhkan space yang besar. Kenapa? Karena lagunya harus di-download, setelah itu baru diklik. Tapi anak sekarang sangat trust dengan bandwidth. Akhirnya selalu ya udah pokoknya semua perangkat ada di Google Drive misalnya seperti itu, sehingga tidak perlu lagi download dan segala macam. Bahkan mereka bisa sangat mampu kerja di notebook, buka di handphone, demikian mereka sudah memang natif digital. Itulah kadang culture gap itu terjadi para untuk yang urban tadi. Jadi tips untuk Farhan memang kita sedang menyiapkan transformasi digital, membawa semua masyarakat baik yang kelompok yang baby boomer, kemudian semua kalangan masyarakat untuk bisa masuk ke dalam digital. Tetapi ada beberapa poin memang cyber ethics, cyber security, semuanya kita dorong. Jadi alhamdulillah Indonesia 250 juta, berarti PR kita sangat banyak sekali. Termasuk juga ujaran kebencian yang kalau kita lakukan di warung kopi itu aman, tetapi kita bawa itu ke dunia cyber nanti kena undang-undang ITE. Nah itu kan itu hal-hal yang PR kita sama-sama yang harus kita lakukan. Jadi saya minta bantuan akademisi untuk sharing hal tersebut sehingga itu tidak terjadi untuk masyarakat. Bahkan yang kemarin topik terakhir itu adalah kecanggihan internet itu tidak mudah lupa. Jadi
kalau kita upload sesuatu, kalau kita melakukan statement sesuatu dan segala macam itu sampai kapanpun selalu ada gitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita share. Kalau kita ngobrol tadi ngobrol di warung kopi, besok udah lupa. Tapi kalau kita ngobrol di sosial media, sampai kapanpun orang bisa nge-trace apa yang statement kita lakukan. Jadi itu transformasi digital itu merubah culture di mana yang hal-hal yang memang do and don't-nya harus di-share ke 250 juta penduduk Indonesia ya. Kalau ASEAN ya berarti PR kita sama-sama bagaimana meningkatkan awareness digital tersebut. Nah, untuk ASTI ada dua hal. Pertama, Industry 4.0 dan Society 5.0. Jadi Industry 4.0 memang bagaimana perkembangan teknologi di mana data menjadi penting. Pada saat data menjadi penting, data olahan itu di 4.0, maka teknologi-teknologi yang terkait dengan data itu menjadi hal yang utama. Pertama, artificial intelligence, kemudian mobility, 3D printing, IoT, semua perangkat-perangkat yang memang digunakan untuk mendukung 4.0 tadi. Jadi kalau ASTI kami ya, saya kebetulan tinggal di Bandung, jalan ke Jakarta, kita banyak sekali di jalan tol itu banyak jembatan dan di situ memang 4.0 itu menjadi poin penting. Kenapa? Pertama tadi AI. Saya ke Jakarta dari Bandung saja udah tahu bahwa di suatu titik di Cipularang itu akan macet misalnya seperti itu. Sehingga kapan saya harus keluar ataupun masuk itu poin penting. Kenapa? Karena by data. Kedua, dari Bandung ke Cipularang itu banyak sekali jembatan. Dan di situ IoT itu menjadi poin penting. Pada saat di jembatan Cipularang itu ada sebuah jembatan yang bergeser sampai 1,5 meter. Dan bisa dibayangkan kalau jembatan itu bergesernya 1 meter, akhirnya runtuh. Di mana IoT jadi dampak yang sangat positif buat kami. Gitu. Jadi beberapa perangkat itu sangat dibutuhkan pada teknologi sekarang. Dan itu sangat luar biasa memberikan dampak. Tetapi tentu tadi setiap perangkat itu ada positif dan negatifnya. Tadi pada saat negatif itu datanya jadi perangkat kayak mobility itu menjadi kita jadi edik. Kedua juga selain itu dari perangkat-perangkat tadi privacy bisa menjadi hilang dan segala macamnya. Tetapi memang semua industri 4.0 dengan perangkatnya itu tujuannya supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, itulah yang dijawab oleh society. Jadi perkembangan industri 4.0 tidak ke society 5.0 tetapi memang industri 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 barangkali nanti industri 5.0. Sedangkan society pun juga demikian gitu kan. Jadi memang society 5.0 ataupun industri 4.0 itu tujuannya supaya manusia hidup menjadi lebih baik lagi gitu ya Asti ya. Jadi selalu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Tapi goalsnya tadi kemudahan kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi sederhananya gini, kalau kita dulu gitu ya, pada saat kita tidak menggunakan AI dan segala macam, tiba-tiba jalan macet di Sudirman, ya kita hanya diem, duduk tidak tahu. Kalau sekarang menggunakan Google Map, kita tahu, oh di jalan tertentu memang ada kecelakaan, sehingga kita saatnya harus keluar dari jalan tersebut, barangkali itu. Bahkan AI memberikan advice supaya kita cari rute terbaik pada saat ganjil genap dan segala macamnya. Itu dampak positif dari teknologi yang kita gunakan gitu ya. Itu Tengku barangkali sharing saya buat Farhan dan ini saya komunikasi dengan Puan Latifah. Dinanti sangat please, first speaker dah mau habis masa sharing. Maaf Prof, Datuk Fast Counselor tu, kalau Fast Counselor tu maksudnya rektor masih dalam perbincangan, tak boleh keluar dari musyawarah sebab musyawarah penting berkenaan Prime Minister nak datang. Semua dari, jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni kan Pak orang dari Pakatan Harapan. Jadi di Malaysia itu oposisi kan, beliau sebelumnya kan oposisi. Jadi ini kan kawan bicara Bapak ini dari Universiti Selangor. Oke, jadi jadi Universiti Selangor ini adalah universitas milik pemerintah federal Selangor. Oke. Jadi Malaysia
negeri atau negeri federal atau provin kalau di kita, dari 14 itu yang paling luas, paling banyak penduduknya, yang paling kaya itu Selangor ini. Jadi justru Kuala Lumpur International Airport itu letaknya dalam Selangor. Jadi siapa partai politik yang menguasai Selangor, boleh dibilang dia akan memimpin Malaysia. Nah, Datuk Sri Anwar Ibrahim ini dia ketika menjadi oposisi dia memenangkan Selangor itu kursi parlemennya. Tapi kemudian dia tak jadi Perdana Menteri karena selalu diembargo oleh partai Golkarnya Malaysia yaitu UMNO. Jadi sehingga pun pada pemilu November kemarin itu tak ada satupun single majority. Jadi Malaysia itu parlemen kursinya 222. Jadi siapa yang mempunyai tiket atau bisa menguasai 112 kursi saja lebih satu kursi, itu dia sudah bisa mendeklarasikan Perdana Menteri atau presidennya yang memenangkan pemilu. Tapi baru kali ini 3 bulan yang lalu pemilunya itu tidak ada satu partai pun yang mencapai 112 itu. Karena itu agungnya ataupun rajanya terpaksa turun tangan supaya antar partai politik ini mau berkoalisi sehingga menggabungkan kursi mereka menjadi 112. Nah, Pak Anwar ini, Datuk Sri Anwar yang kemarin ke Jakarta ini, dia cuma memenangkan lebih kurang 83 kursi. Jadi untuk bisa mendirikan pemerintahan, dia terpaksa menego partai yang dulu memasukkan dia ke penjara, yaitu Partai Barisan Nasional namanya, Golkar yang lama itu Pak. Tapi namanya politik nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi. Nah kemudian yang BN ini, yang Perdana Menterinya kemarin udah masuk penjara gara-gara korupsi itu, Najib Razak, itu wakilnya atau yang menjadi presiden BN sekarang namanya Zahid Hamidi itu sedang dibidik 43 kasus yang berkaitan dengan bosnya yang udah masuk penjara. Jadi mereka berkepentingan menggandeng pemerintah baru supaya masalah ini tak dibawa ke pengadilan dengan cepat. Jadi akhirnya 83 campur 30 suara dah 113. Jadilah Perdana Menterinya Anwar Ibrahim. Nah, itu Puan Latifah yang sekarang rapat itu katanya sedang rapat persiapan Perdana Menterinya mau ke kampus dia. Karena kampus dia ini kampus UI-nya Selangor ataupun di Selangor. Jadi dia mau kabur sesusah banget. Tapi namun demikian enggak apa-apa, nanti kita share juga recorded-nya kepada dia. Saya akan beri nomor dia pada Bapak juga untuk komunikasi karena saya harapkan bisa continue collaboration dengan bentuk research grant atau publish paper dan lain-lain. Sebab international lecture series ini sebenarnya pintu gerbang aja untuk saya mengkonektingkan antar dosen di Asia Tenggara untuk kemudian bisa berkolaborasi dalam bentuk academic activities yang lain. Oke, kemudian sebelum kita mereka seakan-akan digital disruption ini adalah ini senjata pemusnah massal untuk peluang kerja, padahal di sisi lain ada puluhan ribu peluang lain yang tidak bisa disediakan sebelum era ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan closing berkaitan dengan itu. Silakan Pak. Terima kasih Tengku. Jadi pada saat teknologi itu kan tidak bisa direm. Teknologi itu tidak bisa terus maju dan impact-nya itu selalu ada positif dan negatif. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat teknologi, kita pun juga harus siap gitu kan, siap menghadapi itu. Caranya memang kita harus selalu berubah gitu kan. Jadi tadi clue-nya adalah generasi milenial sangat adaptif dengan digital, tetapi kolonial itu yang tidak. Jadi
culture gap-nya itu ada di kolonial. Nah, oleh karena itu tipsnya adalah kita harus selalu bisa berubah dan beradaptasi dengan teknologi tadi. Nah, di hadapan kita ada beberapa penemuan terbaru terhadap artificial intelligence dan itu pun juga kemungkinan bisa mendisrupsi dunia pendidikan. Jadi model pendidikan yang sedang kita laksanakan ini dalam waktu dekat bisa terdistrupsi gitu ya. Berarti untuk para dosen yang hadir saat ini mungkin cara belajar, cara mengajar ataupun bentuk dari pengajaran itu dalam waktu dekat akan berubah. Oleh karena itu siapa yang tidak bisa berubah maka dia tidak akan survive. Teori survival is the fit gitu ya. Jadi bagaimana kita menghadapi setiap perubahan supaya kita bisa follow terhadap perkembangan zaman. Barangkali itu Prof masukan dari saya, closing. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih kembali Pak, very interesting. Apologize itu saya mengupdate apa yang di WA oleh Puan Latifah, memang dia dalam keadaan yang terikat dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini gara-garanya Perdana Menterinya mau datang sehingga Pak Rektornya mungkin meminta persiapan dari panitianya, tapi